sehat semua ya. Jadi kalau perlu nanya sudah sehat atau tidak, pasti anak-anak semua dalam keadaan sehat. Atau ada yang sakit di sini? Nggak ada ya? Sakit apa? Batuk. Oke. Batuk tapi masih bisa datang sekolah, berarti masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar PONES mengumpulkan 2 kelas belajar dalam satu ruangan, yaitu kelas 3 dan kelas 4. Mana kelas 4? Coba angkat tangan dulu. Saya. Oke. Dan kelas 3 angkat tangan. Oke. Jadi kan sini meskipun kita belajar itu 2 kelas dalam satu ruangan, tetapi materinya tetap beda. Jadi untuk kelas 4 materinya beda dengan anak kelas 3. Tahu apa materinya apa? Hah? Mau ya? Oke. Materi untuk kelas 3 adalah menjaga kelestarian lingkungan. Nah, dan materi untuk kelas 4 adalah menjaga sumber daya alam. Oke? Coba tadi kelas 3 apa materinya? Menjaga kelestarian lingkungan. Coba semua bilang. 1, 2, 3. Bagus semangat nih. 1, 2, 3. Menjaga kelestarian lingkungan. Masih kan temanya apa? Menjaga sumber daya manusia. Sumber daya. Oke. Coba semua bilang. Menjaga sumber daya alam. 1, 2, 3. Menjaga sumber daya alam. Supaya belajar kita hari ini terlaksana dengan baik. Siapa di sini yang biasa bikin doa? Nanti doa akan dipimpin oleh ketua kelas ya. Akan dipimpin oleh ketua kelas. Nanti anak-anak semua mengikuti doa yang baik. Doa itu harus sambil berjalan-jalan atau tidak? Tidak boleh. Oke, sekarang PONES silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum memulai pelajaran. Silakan. Oke, sudah berdoa ya. Oke, sekarang PONES mau supaya lebih semangat lagi. Coba tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, hari ini kita akan langsung masuk belajar. Nanti anak-anak PONES akan tampilkan gambar di sini. Coba perhatikan gambar ini dengan baik-baik. Apakah kamu terima di lingkungan atau
tanya dulu ke kelas 3. Ini gambar apa? Oke, gambar seorang anak SD lagi membuang sampah pada tempatnya. Oke, membuang sampah pada tempatnya itu bagian dari menjaga kelestarian lingkungan atau tidak? Hah? Coba Monas mau tanya sekali lagi ya. Membuang sampah pada tempatnya itu bagian dari menjaga kelestarian lingkungan atau tidak? Ya, itu adalah bagian dari menjaga kelestarian lingkungan. Itu kelas 4 sepakat enggak dengan pendapat kelas 3? Ya? Coba jawab yang serius, sekarang atau tidak? Oke, berarti setelah pulang dari sekolah nanti harus membuang sampah pada tempat. Karena membuang sampah pada tempatnya adalah bagian dari menjaga kelestarian lingkungan. Coba lingkungan itu apa saja? Ya? Di sekitar rumah itu lingkungan bukan? Itu lingkungan. Nah, jika di sekitar rumah, jangan karena di sekitar rumah itu mungkin kelihatan seperti misalnya hutan. Nah, sehingga karena terlihat kotor, maka kamu menjadi buang sampah sembarangan. Ini tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti itu. Oke, gambar yang kedua. Ini kira-kira siapa ya? Orangnya ada di sini ya. Oke, ini adalah kalau di lingkungan sekolah itu pun harus membuang sampah pada tempatnya. Karena kalau membuang sampah pada tempatnya di lingkungan sekolah itu namanya menjaga kelestarian di lingkungan sekolah. Mau nggak kalau misalnya ada dari sekolah tetangga datang lalu bilang ini nomor 4 itu kotor misalnya, mau nggak seperti itu? Tidak mau. Berarti kita harus menjaga supaya lingkungan sekolah kita tetap bersih. Oke, berikutnya. Ini coba lain apa ini kalau sempat? Bersihkan buang pria. Bersihkan. Yang ini lain apa ini? Yang ini? Oke, di sini ada yang membersihkan kaca, ada yang membersihkan meja, ada yang membersihkan papan tulis, ada yang membersihkan lantai. Di sini ada nggak yang sering begitu? Yang hampir semua ya. Coba yang pernah membersihkan lantai, coba angkat tangan. Wih, semua ya. Kamu nggak? Ya, ternyata kakak juga. Yang pernah membersihkan kaca, mau di rumah, mau di sekolah, mau bersihin kaca mobil kek, mau bersihin spion motor, mau bersihin kaca di ruang kelas pun nggak apa-apa. Oke, tepuk tangan. Hampir semua ya. Lalu di sini ada yang pernah alat meja nggak? Kalau misalnya dapat lihat ini debunya banyak nih, lalu ditinggalin aja pergi. Nah itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kalau ada debu harus di. Nah, tapi di sini kita harus lihat meja dari mahasiswa kelas sempat semua bersih ya. Artinya anak kelas 3 dan anak kelas 4 menjaga kebersihan di dalam kelas. Oke. Sekarang kita sudah sampai di luar kelas. Ini namanya di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah ada nggak tempat sampah? Bahkan tempat sampah di bawah lebih tinggi dari karena manusia ya. Nah, artinya tempat sampah sudah disediakan begitu besar, tapi ketika kamu dapat lihat sampah lalu kamu tidak membuang sampah ke dalam tempat sampah, itu namanya orang yang menjaga kebersihan atau tidak? Maka ketika melihat sampah harus buang pada tempatnya. Ini lagi dibilang, ada nggak yang pernah minum tanaman? Ya? Ya. Hampir semua sudah melakukan yang namanya menyiram tanah. Nah, tinggal menyiram bunga. Oke? Ini lagi kerjasama untuk membersihkan lingkungan. Biasanya kan kalau di bawah pohon itu kan sering terjadi atau berjatuhan daun yang kering ya. Nah, kalau ada berjatuhan daun yang kering, kita harus membersihkan, misalnya menyapu, mengajak teman, ya. Nah, coba yang itu siapa namanya? Pernah nggak ngajak teman untuk membersihkan misalnya lingkungan? Pernah ya? Oke, harus ditingkatkan. Pastinya juga pernah nggak? Siapa namanya kamu? Siapa namanya? Faisal, pernah nggak mengajak teman untuk membersihkan lingkungan? Contohnya apa? Misalnya menyapu,
mengambil daun-daun kering yang berjatuhan, yang membuat kotor gitu ya. Oke. Ini coba lihat nih. Maukah punya lingkungan seperti ini? Ini. Pernah kalian ada sampah-sampah di dalam pot? Coba. Ini kenapa? Dengar sini. Halo. Yang itu coba dengar sini. Ini kenapa ini bisa terjadi? Karena coba. Siapa yang bisa? Yang pasang. Kenapa? Coba. Kamu? Sama jawabannya. Kamu apa? Banyak orang yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Apa? Orang yang membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan banjir. Oke, pintar. Pasti ada yang bisa jawab kan? Ayo, silakan. Faisal ya. Nah, Faisal. Oke, membuang sampah di got. Ini, ada dengar sini Pak Ames jelasin. Dengar sini. Tidak selamanya kita membuang sampah di dalam got baru terjadi banjir. Enggak. Contoh ya, misalnya kamu sudah makan atau minum teh botol ya, atau yang teh kotak. Pernah lihat kan teh kotak? Contohnya nih, kamu sudah minum di kelas, kamu turun ke halaman sekolah, kamu membuang di depan halaman atau di depan lingkungan sekolah. Saat hujan, air hujan akan turun dan air hujan itu akan membawa sampah tadi itu dulu ke mana? Ke bawah, ke selokan. Nah jadi, misalnya kalau kamu dalam satu sekolah ada 10 orang yang membuang sampah, maka ada 10 sampah yang akan diangkut oleh air hujan menuju ke selokan. Nah kalau seandainya itu hanya 10 orang, bagaimana kalau ada 20 orang yang membuang sampah? Maka ada 20 sampah yang akan diangkut oleh air hujan ke menuju ke selokan. Nah kalau misalnya sudah sampah di sekolah ini sudah banyak, di sekolah sebelah sudah banyak, sehingga sampah bertumpuk, akhirnya apa? Sampah itu menjadi bertumpuk dalam selokan, dan selokan itu menjadi apa, mampet. Nah kalau sudah mampet, air bisa nggak melalui selokan itu? Tidak. Coba kenapa air tidak bisa melalui selokan itu? Karena sampah Sudah menghambat air. Akhirnya apa? Karena sampah menghambat itu, air mulai kembali ke lingkungan. Nah sehingga lingkungan terjadi banjir karena tadi air tidak bisa mengalir ke got yang besar, misalnya ke kali. Air tidak sampai ke kali yang besar karena apa? Sudah ada selokan yang mampet gitu. Nah berarti terjadi banjir itu karena apa? Karena manusia tidak menjaga lingkungan. Melalui apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Ini contohnya nih, sampah mulai berkumpul di sini, lama-lama dia menjadi banyak. Ini kalau sudah begini, gimana cara ngambilnya? Ya, nggak mungkin kan? Kita berenang di sini. Di sini pasti banyak kotoran, banyak lele, apa lagi? Kuman ini yang banyak di sini, kalau dia menyebar ke lingkungan, jadi penyakit nggak buat manusia. Berarti sekarang kita sudah temukan jawaban bahwa membuang sampah sembarangan mengakibatkan dua hal. Yang pertama adalah terjadi kebanjiran, yang kedua adalah bisa membuat penyakit. Misalnya penyakit batuk-batuk misalnya tadi, gara-gara kuman. Seperti itu ya takutnya ya. Nah, jangan bisikan ya, kita beneran loh. Oke. Ini bagian daripada menjaga lingkungan. Pernah nggak ada yang kebanjiran begini? Kebanjiran sampai nggak bisa turun, bawah artinya apa? Mau lompat dalam pagar misalnya. Jadi, pernah nggak di Jakarta kamu lihat di berita sepertinya ya? Nggak pernah. Oke. Ini akibat dari membuang sampah sembarangan. Seperti yang kalian jelasin tadi. Oke? Ini kira-kira di belakang mana yang enak? Yang memakai baju hijau atau yang memakai baju hijau. Berarti yang perlu kita contohkan adalah yang mana? Hijau. Kenapa yang bajumu kita nggak mau contohkan? Kenapa? Karena yang membuang sampah sembarangan. Oke.
Ya. Coba. Tadi Paula sudah tanya. Ada yang pernah melakukan hal ini? Udah. Ini lagi apa menyiram Bu? Menyiram Bu adalah bagian daripada menjaga kelestarian alam. Kalau orang yang sering menyelam pohon sembarangan itu menjaga kelestarian alam Pak? Ini misalnya contohnya nih, Bapak lagi memotong air nih. Ya, memotong pohon tanpa izin. Lalu menebang pohon tanpa dengan sembarangan. Nah, akibatnya ini, akibat dari menebang pohon sembarangan ini, akibatnya adalah terjadi tanah longsor. Jadi, mau bertanya kenapa kok bisa terjadi tanah longsor? Jawabannya adalah karena manusia selalu menebang pohon sembarangan. Ini Paulus berikan contoh ya. Akar dari pohon atau pohon itu kan berfungsi untuk menyerap air hujan. Nah, ketika hujan turun, kalau pohon itu selama masih ada, maka akarnya akan menyerap air hujan itu ke dalam tanah. Biasanya kalau pohon itu sudah ditebang, contoh ya, ini adalah lingkungan. Lalu di sini ada pohon. Waktu pohon ini masih ada, air tidak turun ke lingkungan karena apa? Airnya sudah diserap oleh akar pohon tadi. Nah, tetapi ketika pohon di sini ditebang, maka tidak ada akar yang bisa menyerap air hujan. Nah, karena tidak ada yang menyerap, maka air itu langsung turun ke lingkungan. Nah, karena air ini mengalir terus, sehingga membuat terjadi sampai tanah longsor. Nah, biasanya pernah lihat kan misalnya tanah longsor yang bisa menutup jalan, sehingga angkut mobil nggak bisa lewat. Pernah ya? Nah, itu karena perbuatan dari manusia tidak menjaga kelestarian alam. Ini karena apa? Pohon-pohon ini memang akhirnya apa ini menjadi subur. Nah, kalau misalnya saat angin biasanya karena kalau kamu pernah lihat itu biasanya karena angin rumah-rumah itu bisa diangkat seng-sengnya. Itu karena apa? Pohon di sekitar itu ditebang sehingga saat ada angin ribut tidak ada yang menahan angin tersebut, sehingga apa anginnya langsung kena ke rumah sehingga terjadi seperti ini. Mau nggak rumahnya seperti ini? Ya. Ini rumah tadinya bagus, tapi karena banjir, akhirnya rumah jadi seperti kandang. Ya. Seperti ayam, kandang kucing. Ini masih bagus kandang kucing daripada kandang yang sudah kena banjir. Ini akibatnya apa? Coba saya bisa jawab. Akibatnya karena apa? Kenapa banjir? Dan menebang pohon sembarangan. Itu ya tadi Paulus sudah jelasin ya. Oke. Tadi Paulus sudah jelasin bahwa akibat dari menebang pohon sembarangan itu bisa terjadi banjir. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat salah satu contoh yang ada di video ini. Nah, coba anak-anak lihat apa akibat dari kalau orang menebang pohon sembarangan. Ini dia mulai ke hutan. Ini lagi mau menebang pohon nih. Lagi ngobrol dulu. Nah, ini sudah di menebang pohon. Oke, ya. Sudah bersih nih pohonnya, sudah tertebang. Nah, jadi kan waktu hujan terjadi banjir karena apa? Tidak ada pohon yang dapat meresap air. Nah, sehingga bisa terjadi banjir. Nah, itu video yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana menjaga lingkungan supaya lingkungan tetap bersih dan sehat. Yaitu harus membuang sampah pada tempatnya.
Ini perhatikan ini. Ini game tentang kebersihan. Jawab. Oke, ini. Ini coba perhatikan apa yang akan dia lakukan. Ini membuang sampah ke mana? Sungai. Kira-kira bagian dari membuang sampah sembarangan nggak? Ya. Itu yang akan mengakibatkan Pak. Ini. Sekarang waktunya adalah diskusi. Diskusi untuk kelas 4, ya kelas 4. Bagaimana cara kita menjaga sumber daya alam supaya tidak terjadi tanah longsor? Nah, nanti kamu diskusi dulu sama temannya. Nanti sebentar, satu orang mewakili kelas untuk ngomong di depan. Oke? Nanti orang coba tunjuk apa atau siapa yang mau. Siap ya? Oke, kalau suka coba. Terus diskusi yang pertama apa? 1, 2, 3, coba dibaca. 1, 2, 3. Oke, sekarang kelas 3. Jadi diskusinya adalah bagaimana cara kita menjaga agar lingkungan tetap sehat. Coba semua baca. 1, 2, 3. Oke, sekarang Pones berikan waktu sekitar 10 menit diskusi ya. Nanti kalau sudah temukan jawabannya, nanti Pones akan suruh satu orang mewakili kelas untuk ngomong di depan. Oke, demikian juga Mbak ya. Siap ya? Oke. Oke, sekarang silakan berdiskusi jawaban mana yang paling tepat. Oke, ini juga sama ya. Silakan berdiskusi. Tadi kan kalau sudah jelasin. Nah sekarang kalau sudah berdiskusi, kira-kira jawaban mana yang paling tepat. Nanti kalau sudah semua jawabannya, nanti boleh ngomong di depan. Depan tuh. Oke, sekarang boleh berikan waktu untuk berdiskusi. Ayo silakan ngobrol sama temannya.
Yang pertama adalah hasil diskusi dari siswa kelas 4, yaitu nanti siswa kelas 4 akan menyampaikan bagaimana cara supaya kita menjaga sumber daya alam sehingga tidak terjadi tanah longsor. Nah, nanti akan diwakili oleh Habib. Ya, oke. Sekarang boleh persilakan kepada Habib untuk menyampaikan hasil diskusinya. Bagaimana cara kita menjaga sumber daya alam supaya tidak terjadi tanah longsor? Cara menjaga supaya tidak terjadi bencana alam seperti tanah longsor adalah warga tidak boleh menebang pohon sembarangan supaya tidak terjadi tanah longsor sehingga warga yang hidup di kaki pegunungan tidak terkena dampak bencana alam seperti tanah longsor. Oke, itulah hasil diskusi dari siswa kelas 4. Silakan dulu. Tepuk tangan dulu dong bagi siswa kelas 4. Oke, kita sudah mendengarkan hasil diskusi dari siswa kelas 4. Sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusi dari siswa kelas 3, yaitu bagaimana cara kita menjaga agar lingkungan tetap sehat. Nah, untuk mewakili siswa kelas 3 akan disampaikan oleh Konita. Oke, silakan Konita maju ke depan dan menyampaikan hasil diskusinya. Bagaimana cara kita menjaga agar lingkungan tetap sehat? Cara menjaga supaya lingkungan tetap sehat dan nyaman adalah warga tidak boleh membuang sampah sembarangan sehingga lingkungan tetap sehat dan tidak terjadi banjir. Oke, itulah hasil diskusi dari siswa kelas 3. Oke, jawabannya adalah dua-duanya sangat benar. Oke, sekarang kita tepuk tangan dulu buat kita semua. Ayo. Ternyata siswa kelas 3 yang kelas 4 adalah siswa yang sudah pintar. Oke. Nah, jadi apa yang dipelajari hari ini? Anak-anak tetap ingat dan lakukan di rumah. Oke. Hari ini kita sudah belajar ya tentang bagaimana menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga kelestarian di sekitar. Dan juga kelas 3 juga sudah berdiskusi. Demikian juga kelas 4. Nah, kesimpulannya adalah apa yang menjadi hasil diskusi anak-anak itu semua adalah benar. Jadi kalau nilainya berapa? Nilainya adalah salah. Karena diskusinya semua benar, menemukan solusi yang pas. Karena apa? Supaya jangan terjadi tanah longsor, tidak boleh menebang pohon sembarangan. Supaya tidak terjadi banjir di lingkungan, maka tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, jadi untuk pelajaran hari ini, anak-anak tetap lakukan di rumah. Supaya tetap sehat, tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke, jadi hari ini pelajaran kita sampai di sini. Nanti ke depan kita akan bertemu dalam pelajaran yang berbeda. Oke, sebelum pulang nanti anak-anak boleh berdoa masing-masing dalam mati. Oke, Kones itu sampai itu ya. Nanti anak-anak semua berdoa ya. Oke, 1, 2, 3 berdoa dimulai. Semoga anak-anak boleh menjaga diri dalam perjalanan supaya tiba di rumah dengan selamat. Oke.